lagi bersama Ibu Ulan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan semangat. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Amin. Sebelum kita mulai, izinkan Ibu membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet, siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih mencari dan memilih contoh iklan elektronik, siswa dapat menuliskan kesimpulan isi iklan elektronik. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca karakter iklan elektronik, siswa dapat menjelaskan kembali karakteristik iklan elektronik, baik iklan radio, iklan televisi, maupun iklan internet. Yang keempat, dengan kegiatan berkreasi, menggambar benda yang ada dalam iklan televisi, siswa dapat menggambar benda yang ada dalam iklan televisi. Anak-anak, ayo perhatikan gambar berikut ini. Pada minggu siang, Rani asyik menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup. Rani terpengaruh iklan sirup di televisi. Rani ingin membuat es sirup. Rani kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Saat hendak membuat es sirup, ternyata gula di dapur habis. Ibu lalu meminta Rani membeli gula di warung. Dengan senang hati, Rani membeli gula di warung. Setelah membeli gula, Rani dan ibunya melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan sirup terdapat dua penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu, sirup termasuk zat campuran. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Bagaimanakah perbedaan antara zat tunggal dan campuran? Temukan jawabannya pada uraian materi berikut ini. Rani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Alasannya, televisi merupakan salah satu media elektronik. Adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja sih bentuk iklan elektronik itu? Ayo kita simak baik-baik. Anak-anak, tahukah kamu? Iklan elektronik ternyata banyak jenisnya loh. 3 diantaranya yang akan kita pelajari saat ini, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Bagaimanakah karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Ayo kita pelajari satu persatu. Iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang didengarkan dapat berupa voice, seperti kata-kata manusia yang teratur, musik, atau perpaduan bunyi-bunyi yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, dan efek suara, seperti suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerakan. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan pemutaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara drastis dan interaktif. Anak-anak, di sini ada beberapa iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio, perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog,
musik maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Lalu, amatilah paparan iklan radio melalui naskah berikut. Mah, kamar adik banyak lalat. Wah, mungkin karena bau tak sedap, Dik. Iya, Mah, tolong hilangkan bau tak sedapnya. Tenang, Mama punya antinya. Wah, wangi sekali, Mah. Jelas dong, kan Mama pakai segar wangi pewangi ruangan, bau tak sedap langsung KO. Ya, gunakan segar wangi, bau tak sedap langsung hilang. Apa isi iklan radio yang dapat kamu amati dari naskah tersebut? Berdasarkan naskah iklan radio, dapat disimpulkan bahwa iklan radio yang akan dipaparkan berisi ajakan untuk menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap dan mengusir lalat dalam sekejap. Berikut contoh lain iklan melalui radio. Sudah pagi lagi nih, semangat aktivitas. Pandemi belum berakhir, tapi aktivitas harus tetap jalan. Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dilakukan ya. Sering cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Nah, ini dia nih, jangan sampai lupa. Selalu minum Helmix Kurkumin untuk menjaga imun tubuh. Ada Helmix Kurkumin tablet, ginger, kemasan kaleng siap minum, serbuk effervescent, dan ada yang sugar free loh. Helmix lagi ada promo nih. Kunjungi outlet belanja terdekat dan dapatkan souvenir menarik dari Helmix. Sekali lagi ya, kunjungi outlet belanja terdekat dan dapatkan souvenir menarik dari Helmix. Klik juga www.helmix.com dan follow Instagram @helmixkurkumin untuk informasi promo yang lain. Kini Helmix Kurkumin sudah bersertifikat halal, sehingga selain aman dikonsumsi setiap saat, juga cocok untuk segala usia. Helmix, liver sehat, hidupkan harimu. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dalam bentuk skrip dan paparan cerita atau sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Berikut contoh paparan iklan melalui televisi. Berdasarkan gambar iklan melalui televisi yang anak-anak lihat, anak-anak dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Berikut adalah contoh lain dari iklan melalui televisi. Pepsodent baru, Bu? Iya, ini lebih baik karena melindungi seluruh gigi dan mulut. Tapi bukannya bakteri cuma ada di gigi. Bayangkan cermin ini adalah mulut kita. Kabut ini adalah bakteri. Karena gigi hanya 20% dari mulut, bakteri bisa sembunyi di bagian lainnya. Baru Pepsodent Complete A, kurangi 99% bakteri pada gigi, lidah, pipi, dan gusi. Untuk 8 manfaat yang terbukti secara ilmiah. Lindungi seluruh gigi dan mulut. Setiap senyuman begitu berarti. Gambar di atas merupakan salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Iklan di atas merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yumimi. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yumimi merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yumimi. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik. Sekarang,
Coba kamu pilih satu bentuk iklan elektronik yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Buatlah contoh iklan elektronik. Cantumkan naskah iklannya jika iklan yang kamu pilih iklan radio atau iklan televisi. Kemudian, tuliskan skrip dan papan ceritanya. Tuliskan kesimpulan di bawah naskah iklan, skrip, dan papan cerita atau gambar iklan yang telah kamu buat. Anak-anak telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik, salah satunya iklan televisi. Sekarang, pilihlah salah satu iklan di televisi yang menarik untukmu. Tuangkan kembali benda yang diiklankan dalam televisi yang kamu anggap menarik dalam bentuk gambar iklan. Buatlah gambar semenarik mungkin pada kertas HVS ukuran A4. Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda menarik yang diiklankan melalui televisi. Secara kebetulan, Udin, Siti, dan Edo sama-sama menggambar minuman. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol. Siti menggambar minuman ringan manis. Edo menggambarkan secangkir kopi. Nah, gambar mereka cukup bagus. Amatilah gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo berikut ini. Yang pertama, air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Anak-anak, air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam 1 hari 1 malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Yang kedua, minuman ringan manis yang digambar Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Yang ketiga, secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Kamu telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa sih sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran? Ayo kita bahas. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal atau disebut juga zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Dalam zat tunggal ada unsur. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada 2 jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Lalu ada senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup, yaitu campuran gula, pewarna, dan air. Larutan oralit, campuran air dan garam, dan udara, campuran gas-gas. Lalu ada zat campuran heterogen, adalah zat campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Anak-anak, buatlah kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan tadi dalam bentuk bagan tentang materi lengkap dengan jenis materi berdasarkan komponen penyusunnya, beserta contohnya. Bentuk bagan seperti contoh berikut. Kalian telah mengetahui adanya zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Apakah kamu sudah bisa menuliskan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen?
Coba sekarang, lakukan percobaan. Selanjutnya, berdasarkan hasil percobaanmu, tuliskan perbedaan-perbedaan antara zat campuran homogen dan campuran heterogen. Adapun bahan-bahan dan peralatan yang harus dipersiapkan sebagai berikut. Setelah kalian melakukan percobaan, buatlah laporan pada kolom berikut. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan setiap tugasnya ya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.